Yogyakarta, tanah para raja, memiliki keunikan yang jarang ditemukan di daerah lain di Indonesia. Sejak awal, daerah istimewa Yogyakarta tak pernah mengenal istilah tanah negara. Semua lahan yang disebut tanah negara di sini sesungguhnya adalah tanah sultanat. Setelah kemerdekaan, tanah ini diberikan kepada pemerintah daerah, sementara bagian lainnya tetap menjadi milik Keraton Yogyakarta, yang dikenal sebagai Sultan Ground dan milik Puro Paku Alam, yang disebut Paku Alam Ground. Tanah-tanah ini meski kini digunakan masyarakat untuk bermukim atau bercocok tanam, tak pernah beralih menjadi hak milik pribadi. Masyarakat hanya mendapat hak pakai berupa kekancingan atau sertifikat dari keraton dan puro. Sistem ini menjadi bagian dari identitas Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Tempat tradisi, sejarah, dan modernitas berpadu dengan harmonis. Begitulah daerah istimewa Yogyakarta menjaga keistimewaannya. Tidak hanya dalam budaya, tetapi juga dalam tata kelola tanah yang penuh makna sejarah. Namun, di balik keistimewaan Yogyakarta yang dikenal kaya tradisi dan sejarah, tersimpan satu aturan yang mengundang kontroversi. Di daerah istimewa Yogyakarta, warga negara Indonesia, WNI, non-pribumi, termasuk keturunan Tionghoa, tidak diizinkan memiliki hak milik atas tanah. Mereka hanya dapat memegang hak guna bangunan atau hak-hak serupa. Larangan ini bukan tanpa dasar. Kesultanan Yogyakarta berpegang pada payung hukum, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, di balik aturan tersebut, terdapat sejarah panjang yang menjadi alasannya. Bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, terutama mereka yang telah melewati usia setengah abad, nama Sri Sultan Hamengkubuwono IX masih terpatri kuat dalam ingatan. Beliau bukan hanya seorang Raja Kesultanan Yogyakarta, tetapi juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Presiden RI, pejuang dan pahlawan bangsa. Sosok yang tak pernah berhenti memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kini, bayangan kepemimpinannya masih terasa dalam kebijakan-kebijakan yang ada, termasuk aturan pertanahan ini. Di bawah naungan putranya, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Yogyakarta tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi dan sejarah yang membentuk identitas daerah istimewa ini. Almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah sosok pemimpin yang begitu merakyat, seorang raja yang tak berjarak dengan rakyatnya. Beliau kerap belusukan ke pasar-pasar, bukan demi mencari dukungan politik atau perhatian publik, melainkan murni untuk membantu warga miskin yang membutuhkan. Dengan latar belakang yang sudah kaya dan terhormat sejak lahir, pencitraan adalah hal yang jauh dari dirinya. Yang ia pedulikan hanyalah rakyatnya. Sejarah mencatat peran besar Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan upaya mempertahankannya. Dalam masa-masa sulit, beliau dan Bung Karno bersama-sama mengambil keputusan besar, memindahkan ibu kota negara ke Yogyakarta demi menjaga keberlangsungan Republik Indonesia. Tak berhenti di situ, beliau juga membangun Gedung Istana Negara di Yogyakarta, sebuah simbol perjuangan dan persatuan bangsa. Hingga kini, gedung tersebut masih berdiri kokoh di samping Jalan Malioboro, tepat di seberang Benteng Vredeburg. Sejarawan mencatat, Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah sosok pemimpin yang menempatkan kepentingan rakyat di atas ambisi pribadi. Beberapa kali beliau ditawari menjadi presiden, bahkan memiliki peluang nyata untuk menduduki posisi itu, namun dengan rendah hati beliau menolaknya. Satu-satunya jabatan nasional yang diembannya adalah sebagai wakil presiden di era Soeharto, itu pun hanya untuk 1 periode. Setelahnya beliau menolak kembali dicalonkan, memilih mengabdi dengan cara lain yang lebih ia anggap bermakna. Kecintaan masyarakat terhadap beliau tak terbantahkan. Ketika beliau wafat pada tahun 1988, duka meliputi seluruh Yogyakarta. Sepanjang jalan dari keraton hingga pemakaman di Imogiri, Bantul, dipenuhi oleh lautan manusia yang datang memberi penghormatan terakhir. Diperkirakan 500.000 pelayat hadir, menjadikan peristiwa ini tercatat dalam Guinness Book of World Records sebagai jumlah pelayat terbanyak di dunia. Media nasional pun menjadikan kepergian beliau sebagai berita utama, menyebutnya sebagai perginya pemimpin besar, pembela rakyat sejati.
Cinta dan penghormatan rakyat kepada beliau tak hanya karena kepemimpinannya yang merakyat, tetapi juga karena kebijaksanaan dan keberanian beliau dalam mengambil keputusan. Salah satu aturan yang menjadi warisan unik dari masa lalu Yogyakarta adalah larangan bagi warga keturunan Tionghoa untuk memiliki tanah dengan status hak milik. Hingga kini, mereka hanya diizinkan memiliki hak pakai atau hak guna bangunan, HGB. Aturan ini bukan sekadar regulasi, tetapi cerminan sejarah panjang yang menjadi bagian dari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, tahukah Anda, aturan ini lahir dari babak sejarah yang penuh gejolak, tepatnya pada masa-masa genting mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita harus kembali ke tahun 1948, ketika Indonesia menghadapi agresi militer Belanda yang kedua. Bulan Desember tahun itu menjadi catatan hitam sejarah perjuangan bangsa. Di tengah perjuangan mempertahankan kedaulatan, ada kisah yang menyayat hati. Beberapa kelompok komunitas Tionghoa di Yogyakarta, alih-alih mendukung perjuangan rakyat, justru memberikan dukungan kepada Belanda, penjajah yang telah menindas negeri ini selama lebih dari 3 abad. Sikap tersebut menjadi duri di tengah semangat perjuangan rakyat Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Merespons pengkhianatan ini, Sultan Hamengkubuwono IX mengambil langkah tegas. Beliau mencabut hak kepemilikan tanah bagi warga keturunan Tionghoa di wilayah Yogyakarta. Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk sikap atas pilihan mereka yang berpihak pada penjajah, bukan kepada Indonesia yang tengah berjuang untuk bertahan. Pasca kemerdekaan yang dipertahankan dengan darah dan air mata, tepatnya di tahun 1950, banyak komunitas Tionghoa yang memilih meninggalkan Yogyakarta. Aturan ini tetap berlaku hingga hari ini, menjadi saksi bisu dari babak sejarah yang penuh makna dan memberikan identitas khusus bagi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan pastikan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian jadi yang pertama tahu saat video baru tayang. Kalau ada ide atau request video yang ingin kalian lihat, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat!